seperti ini. Paling tidak ada 3 pendapat secara umum di kalangan ulama kita. Sebetulnya bisa lebih dari 3, tapi saya ambil yang umum saja, tentang penetapan awal bulan. Ya, karena sebetulnya kalau kita ingin menetapkan kapan wukuf, kapan Idul Adha, itu harus ditetapkan dulu awal bulannya. Tidak mungkin kita tetapkan kapan wukufnya, kapan Idul Adhanya kalau tidak ditetapkan dulu awal bulan. Wukuf itu tanggal 9 Zulhijjah, Idul Adhanya 10 Zulhijjah. Ya, supaya bisa sampai ke 9, bisa sampai ke 10, ya harus ditentukan dulu tanggal 1-nya dulu. Ya, jadi ini asal muasalnya bagaimana cara menetapkan awal bulan. Kalau untuk Zulhijjah ya awal bulan Zulhijjah. Tapi saya bahas secara umum saja. Semua bulan, semua awal bulan. Jadi ada 3 pandangan ulama kita. Pandangan pertama mengatakan bahwa awal bulan Qamariyah itu ditetapkan dengan berpegang kepada prinsip Ittihadul Matali. Ittihadul Matali itu artinya satu saja matla. Satu matla. Matla itu artinya tempat munculnya bulan. Tempat munculnya bulan. Jadi ketika matahari terbenam, pada saat matahari terbenam, lalu kemudian bulan ada di atas ufuk, itu munculnya bulan seperti itu. Nah, bagi yang berpegang kepada prinsip tadi Ittihadul Matali, satu matla, dimanapun di wilayah di dunia ini bulan itu bisa terlihat, maka itu berlaku untuk seluruh dunia. Itu namanya Ittihadul Matali. Jadi kalau misalnya di Arab Saudi sudah melihat bulan, mestinya juga berlaku untuk Indonesia, berlaku juga untuk Eropa, berlaku juga untuk Amerika, selama waktu malamnya masih ketemu. Itu namanya Ittihadul Matali. Nah, dan ini yang dipakai dalam 3 mazhab. Mazhab Malikiyah, mazhab Hanafiyah, dan mazhab Hanabilah. Nah, alasannya apa? Pakai keumuman hadis. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, as-sahrun tis'un wa isruna yauman. Jumlah bulan dalam satu hari itu 29 hari. Jadi lamanya bulan mengelilingi bumi itu 29 hari, koma sekian. Jadi tidak persis 29, tapi tidak sampai juga 30 hari. Karena itu setelah 29 hari, maka malamnya ada 2 kemungkinan. Bisa tanggal 30, bisa tanggal 1. Nah, kalau sudah ada yang melihat bulan, berarti pindah tanggal 1. Dan itu berlaku seluruh dunia. Itu namanya Ittihadul Matali. Satu matla saja, penyatuan matla. Yang kedua berpegang kepada prinsip Ikhtilaful Matali. Ikhtilaful Matali. Ikhtilaful Matali artinya perbedaan matla. Jadi tiap-tiap daerah melakukan ru'yanya sendiri-sendiri. Silakan Saudi melakukan ru'ya, Indonesia melakukan ru'ya, di Eropa melakukan ru'ya, di Amerika melakukan ru'ya, dan semua berpegang kepada hasil ru'yanya masing-masing. Jadi kalau Saudi sudah melihat bulan, ya tanggal 1 di Saudi. Indonesia belum melihat, berarti masih tanggal 30. Di sana tanggal 1, di sini tanggal 30. Nah, satunya itu artinya sudah pindah ke bulan berikutnya. 30 berarti belum pindah ke bulan yang berikutnya. Itu namanya perbedaan matla. Nah, ini dipakai dalam mazhab Syafi'i. Ya, alasannya apa? Pernah terjadi di masa sahabat. Jadi masa sahabat Pak pernah terjadi perbedaan awal Ramadan antara penduduk Madinah dengan penduduk Syam. Jadi di Suriah sekarang dengan di Madinah berbeda Pak awal Ramadannya. Dan Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan, hakaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti itulah kami diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sekalipun sahabat yang menyatakan tapi disandarkan kepada Nabi SAW, itu dipakai dalam mazhab Syafi'i. Sudah beda Pak ya. Nah, ini ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga mengatakan kalau untuk bulan-bulan yang lain boleh berbeda matla. Tapi kalau khusus untuk bulan Zulhijjah tidak boleh berbeda
matla'nya. Nah, kenapa dihususkan Zulhijjah tidak boleh berbeda matla'? Karena tadi seperti yang ditanyakan berkaitan dengan ibadah haji. Yang namanya ibadah haji ya semua dilaksanakan di Makkah, kan tidak ada tempat-tempat lain ini. Semua aktivitas manasiknya haji itu semuanya di Makkah. Di mana orang tawaf, di mana orang sa'i, di mana mabit, ya, di mana melontar jamrah, itu semua ada di Makkah dan sekitarnya. Maka mestinya mengikut ke sana untuk penetapan 1 Zulhijjahnya. Kalau bulan lain boleh berbeda, tapi 1 Zulhijjah tidak boleh. Itu pendapat yang ketiga dan disertai dengan alasannya Pak yang saya sampaikan tadi. Nah, semua sebetulnya ada dasarnya. Nah, hanya di Indonesia Kementerian Agama termasuk Majelis Ulama ia berpegang kepada pendapat yang kedua. Ya, mau bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulhijjah, semua didasarkan kepada perbedaan matla. Dan itulah yang terjadi tahun ini. Pada malam Kamis yang lalu, Pak, malam Kamis yang lalu di Saudi itu bulan terlihat. Ketika matahari terbenam hari Rabu, masuk malam Kamis, bulannya di atas ufuk dan terlihat bulan itu. Maka ditetapkanlah malam Kamis itu sebagai tanggal 1 Zulhijjah di Saudi. Di Indonesia di seluruh wilayah tidak ada yang bisa melihat bulan pada malam Kamis. Karena bulan tidak terlihat, maka kemudian keputusan pemerintah malam Kamis itu masih tanggal 30 Zulqa'dah. 30 Zulqa'dah. Kalau malam Kamis 30 Zulqa'dah, otomatis besok malamnya itu pasti 1 Zulhijjah. Karena tidak mungkin hari itu sampai 31. Ya, hanya sampai 30 saja maksimalnya. Nah, itu yang terjadi tahun ini. Di Saudi 1 Zulhijjahnya malam Kamis, di Indonesia 1 Zulhijjahnya malam Jumat. Jadi kalau di Saudi Pak, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. Sekarang ini sudah malam ke-6 Zulhijjah. Kita di Indonesia baru malam ke-5 Zulhijjah malam ini. Nanti hari Jumat itu sudah masuk 9 Zulhijjah di Saudi. 9 Zulhijjah. Maka pada hari Jumat itulah jamaah haji akan melaksanakan wukuf di Arafah. Di Indonesia hari Jumat itu belum 9 Zulhijjah, masih tanggal 8 Zulhijjah. 9 Zulhijjahnya kapan? Hari Sabtu. Jadi hari 10 Zulhijjahnya hari Ahad. Maka hari Ahad Indonesia lebaran secara umum, Pak. Secara umum. Meskipun ada nanti yang hari Sabtu, tapi umumnya ya hari Ahad. Di Saudi lebarannya hari Sabtu. Nah, muncul tadi pertanyaan, kapan kita puasa Arafah? Nah, kapan puasa Arafah? Taruhlah kita ikuti ini, Pak, pendapat kedua ya. Pendapat kedua tadi yang menyatakan bahwa berbeda matla. Masing-masing negara melakukan ru'yahnya. Oke, silakan Saudi lakukan ru'yah, kami juga Indonesia melakukan ru'yah. Hasil ru'yah kami 1 Zulhijjah malam Jumat. Hasil ru'yahnya Saudi 1 Zulhijjah malam Kamis. Pertanyaannya yang berikutnya, kapan puasa Arafah? Ya. Untuk menjawab itu, maka perlu dipahami dulu apa itu puasa Arafah. Nah, ulama kita dua pendapat, Pak. Sebagian ulama menyatakan puasa Arafah itu adalah puasa yang dilakukan pada hari jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Itu pendapat pertama. Jadi puasa Arafah itu adalah puasa yang dilakukan ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Makanya disebut dengan puasa Arafah. Apalagi di dalam hadis Nabi sampaikan larangan bagi jamaah haji yang wukuf di Arafah untuk berpuasa. Dilarang puasa yang jamaah haji. Yang tidak berhaji itulah yang diperintahkan untuk berpuasa. Oh, berarti puasa Arafahnya dilaksanakan bersamaan dengan hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Kalau pendapat ini yang diikuti, maka puasa Arafahnya dilakukan pada hari Jumat. Nah, itu pendapat pertama, Pak. Nah, selesai itu urusannya. Sekarang pendapat ulama kita yang kedua. Pendapat ulama kita yang kedua menyatakan bahwa puasa Arafah itu tidak berkaitan dengan wukuf. Puasa Arafah itu kaitannya dengan tanggal 9 Zulhijjah.
Jadi puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Tidak berkaitan dengan wukufnya. Sebelum masuk ke alasannya, ya. Kalau pendapat ini yang dipakai, bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, berarti kapan kita puasa Arafah, Pak? Hari Sabtu. Karena di Indonesia 9 Zulhijjahnya hari Sabtu. Kan seperti itu. Nah, sekarang alasannya apa? Haji itu diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Menurut satu pendapat. Ya. Dan Nabi bahkan baru melaksanakan haji itu tahun ke-9 Hijriah. Tapi puasa Arafah sudah disyariatkan tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua Hijriah sudah ada ini puasa Arafah ini tahun kedua Hijriah. Sementara haji itu baru disyariatkan tahun ke-6 Hijriah. Bahkan Nabi baru berhaji tahun ke-9 Hijriah. Berarti tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, ke-6, ke-7, ke-8 puasa Arafah sudah dilaksanakan. Hajinya belum dilaksanakan. Berarti lebih dahulu puasa Arafah dibandingkan dengan orang yang wukuf di Arafah. Kalau misalnya dikatakan bahwa puasa Arafah itu kaitannya dengan wukuf, mestinya belum ada ini puasa Arafah sebelumnya. Ternyata faktanya sudah ada. Oh, berarti ini kaitannya dengan tanggal 9 Zulhijjah. Bukan berkaitan dengan wukuf di Arafah. Itu pendapat ulama kita dan alasannya, Pak. Nah, sehingga sebetulnya kita boleh memilih. Cuma biasanya mohon maaf kalau saya jelaskan seperti itu di mana-mana. Saudara yang bertanya, kalau menurut kita Ustaz? Saya katakan, jangan ambil lagi menurut saya. Ini menurut ulama, ini imam mazhab. Ini menurut ulama. Ikuti saja ini diantara ulama-ulama.